Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengumpulkan kita di Masjid Al-Furqan ini dalam rangka kajian rutin kita setiap hari Jumat malam Sabtu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terus memberikan inayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Selawat juga serta salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Karena dengan banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan angkat derajat kita, dan yaumil kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat nabinya dengan izinnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini kajian kitab baru setelah kemarin kita selesaikan kitab Firqatun Najiyah. Pada malam hari ini dan mulai malam seterusnya kita akan membahas kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abi Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, atau yang dikenal dengan Imam Ahmad. Ini termasuk kitab Mu'tabarah, kitab yang memang langsung ditulis dan disandarkan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Kenapa ini kita baca? Karena memang kitab ini ringkas, padat, dan isinya mengandung akidah Islamiyah. Apalagi yang menyampaikannya imam besar, termasuk imam Madzhabul Arba'ah, imam yang 4 yang terbesar dan populer. Dan ini insyaallah akan kita bahas, kita baca Ushulus Sunnah ini. Tapi sebelum kita baca, kita bacakan dulu sanad kitab ini. Jadi kitab ini bersanad dia, sampai dari imam-imam kepada Imam Ahmad. Kita bacakan. Qala al-imamul Al-Likai Imam Al-Likai rahimahullahu ta'ala, akhbarana ala ibni Muhammad ibn Abdillah Asy-Syukkari. Ini sanadnya, sanad kitab ini. Telah menceritakan atau mengabarkan kepada kami Ali bin Muhammad bin Abdillah Asy-Syukkari, dari Ali ibn Muhammad ibn Abdillah Asy-Syukkari. Qala, dia berkata, haddatsana Utsman bin Ahmad ibn As-Sama, telah mengabarkan kepada kami Utsman ibn Ahmad ibn Sama. Qala haddatsana Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdul Wahhab
ya, Ibnu Abil Ambar, qira'atun alaihi min kitabihi fi syahri Rabiul Awal min sanati salasina wa tis'ina wa mi'atain. Ya, ini sanad kitab ini. Qala hadatsana Abu Ja'far Muhammad ibn Sulaiman al-Manqari al-Basri. Qala hadatsani Abdus ibn Malik al-Attar. Qala sami'tu Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimallahu taala. Sampai sanad kitab ini kepada Imam Ahmad. Apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad dalam kitab Usul Sunnah ini? Usul sunnati indana tamassaku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah disampaikan sanad kitab ini sandarkan kepada Imam Ahmad, kemudian Imam Ahmad berkata, usulus sunnah indana, pokok sunnah di sisi kami. Jadi yang namanya sunnah itu, kalau di dalam usuluddin itu akidah. Sunni dengan Syiah lawannya. Ya. Jadi sunnah di sini maksudnya al-Islam. Ya, al-Islam. Usulus sunnah indana. Dasar-dasar pokok as-sunnah di sisi kami. Kata Imam Ahmad, tamassaku bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu salatu wasallam. Yaitu berpegang teguh, ya, dengan apa yang dipegang teguhi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah, itu agama. Jadi pokok agama, pokok urusan agama ini, kata Imam Ahmad, menurut kami urusan agama ini adalah apa yang dipegangi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan apa yang dipegangi oleh para sahabat yang paling utama. Di antara para sahabat itu ada sahabat yang paling utama. Siapa dia? Khulafaur Rasyidin. Ya, dikatakan Khulafa ar-Rasyidin, itu para sahabat itu adalah Rasyidun. Mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan irsyad dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian juga Ali. Ini sahabat-sahabat yang utama. Dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang mulia. Bagaimana para sahabat tadi beragama, begitulah kita beragama. Karena mereka berpegang teguh alal kitabillahi wa ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita pun demikian, berpegang teguh di atas sunnah ini, di atas jalan agama ini, sebagaimana apa yang dipegangi dalam, yang diyakini oleh para sahabat. Bi aqaidihim,
apa yang diyakini oleh mereka para sahabat itu wajib kita yakini. Ya. Wa ibadatihim, dan apa ibadah yang dilakukan oleh para sahabat maka wajib kita melakukannya. Wa muamalatihim, dan apa yang dilakukan oleh muamalah para sahabat, bagaimana mereka bermuamalah dengan agama ini, maka kita pun memegangnya dengan kuat. Ya, apalagi masalah akidah. Ya, maka Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ini benar-benar beliau mengisyaratkan kepada kita kaidah yang agung, usul yang agung, pokok agama yang mesti saya dan antum semua yakini. Bahwa beragama Islam itu mestilah kita berpegang teguh dengan apa yang dipegang teguhi oleh para sahabat Nabi, termasuk sahabat-sahabat khulafaur rasyidin. Ini ikhwani fiddin, ini manhaj beragama. Metode kita beragama seperti itu. Kalau metode kita salah dalam beragama, maka kita pun salah dalam mengamalkan agama ini tadi. Nah, ini, ya. Dan pokok urusan yang disebutkan oleh Imam Ahmad ini dalam Islam, dalam akidah dan sebagainya, khilafan li ahlil bid'ah. Ini menyelisihi para ahlul bid'ah. Karena orang-orang ahlul bid'ah itu mereka mengikuti hawa nafsu mereka, bukan mengikuti para sahabat, bukan mengikuti apa yang diamalkan oleh para sahabat. Ya, wa yatahmiduna uqulahum fasidah. Ahlul bid'ah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mereka itu beragama bukan di atas Al-Quran dan Sunnah seperti yang dipegangi oleh para sahabat Nabi dan dipahami oleh para sahabat Nabi, tapi mereka bersandar dengan akal-akal yang rusak. Coba aja untuk tengok di media sosial, ya, apa-apa dihitung pakai apa? Pakai akal. Masuk akal nggak ya? Ya. Nah itu dia. Masuk akal nggak ya pakai cadar? Masuk akal nggak pakai jilbab? Masuk akal nggak? Ya. Dihitung pakai uqulihim al-fasidah. Ya. Au yaz'amuna annahum ya'tamiduna ala lugatil Arab au ghairiha minal qiyas al-fasidah. Atau mereka-mereka ahlul bidah itu mereka bersandarkan agama mereka berdasarkan lugatul Arab. Hanya cukup dengan pemahaman bahasa Arab, mantik, ya, nahwu, sorof, atau selainnya dari kias-kias yang batil, kias-kias yang rusak. Wa amal Imam Ahmad wa man salafaha minas sahabat wa tabi'in. Nah, dikatakan dia, dikatakan oleh syarahnya. Syarahnya ini masih hidup. Ulama yang masih hidup sekarang ini yang paling tua, lebih tua dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, hafizallahu ta'ala. Selisih 1 tahun dah 2 tahun. Bahkan lebih tua daripada Syekh Ubaid yang baru meninggal kemarin, Jabir Al-Jaili. Dia adalah Syekh Rabi' Ibn Hadi Amadakhali. Syekh Rabi'. Ya. Apa kata beliau? Amal Imam Ahmad
Adapun Imam Ahmad wa masalabahu, dan orang-orang sebelum Imam Ahmad wanifiddin, ya, dari kalangan sahabat, tabi'in, wa aimatul Islam, dan imam-imam para ulama Islam. Wa inna ad-dini alladhi yatamassakuna bihi huwa kitabullah, maka mereka itu beragama yang mereka pegang itu ikhwani fiddin Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walisama fi mahalil aqidah, terutama ikhwani fiddin dalam masalah akidah. Al-Quran sunnah pegangan kita, bukan kias, ya, bukan mantiq, bukan filsafat, ya, tapi yang jadi pegangan kita dalam masalah akidah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fahum la yakhrijuna an dzalik. Para sahabat, para tabi'in, a'immatul Islam, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka itu tidak pernah keluar, ya, an-dzalik, dari urusan Al-Quran dan Sunnah tadi. Wa fi dzalika al-huda al-mustaqim. Ikhwani fiddin, itulah petunjuk Nabi, petunjuk Allah yang lurus, yang mesti kita pegangi, ya. Kemudian Imam Ahmad ibn Hanbal telah mengatakan usulus sunnah indana bima kana alai ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal i'tida'u bihim. Masyaallah, ya. Dan mereka menjadikan sahabat Nabi itu sebagai suri teladan mereka, ya, menjadi qudwah, contoh. Salat contohnya gimana para sahabat melaksanakannya, ya. I'tiqad, bagaimana keyakinan para sahabat berkeyakinan, seperti itulah. Karena mereka yakin sahabat-sahabat Nabi itu ikhwani fiddin itu termasuk murid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, ya. Jadi mereka langsung melihat Rasulullah bagaimana ibadahnya, bagaimana amalannya, ya, langsung. Maka orang yang paling paham tentang masalah agama ini tidak lain tidak bukan adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa para sahabat Nabi dijadikan uswah? Karena Nabi SAW bersabda ikhwan fillah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin addu 'alaiha nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur. Wajib atas kalian, kata Nabi, berpegang dengan sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khalifah rasyidin, pengganti Rasul. Jangan bilang khalifatullah, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu bukan khalifatullah. Kalau khalifatullah itu maknanya pengganti Allah. Tidak boleh kita mengatakan pengganti Allah, ya. Yang kita katakan khalifatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jangan sebutkan khalifatullah, tapi khalifah Rasulullah, ya. Wa kadzalika haditsul firqatin najiyah. Demikian juga karena ada hadis tentang kelompok yang selamat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan
hadhil ummatu satabtariku ila salasina wa sab'ina firqah kulluha finnar ila wahidah. Itu dia hadis Nabi, ya. Umat ini akan berpecah, kata Nabi, menjadi 73 golongan. Sekarang ada berapa golongan? Lebih. Ini pokoknya saja, bukan pembatasan. Ya. Kecuali, kata Nabi, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Apa itu? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang aku dan para sahabatku mengamalkannya. Apa yang diamalkan aku dan para sahabatku itu tadilah yang dilakukan oleh kelompok yang selamat tadi. Masya Allah. Ya, sekarang semua ngaku kelompok yang selamat, ya kan? Ya enggak? Syiah pun ngaku kelompok yang selamat. Jadi yang mana yang betul, Pak Ustaz? Yang betul adalah dari kelompok-kelompok itu yang sesuai amalannya dengan Rasulullah dan para sahabat. Itu ukuran kita. Ma'ana alaihi wa ashabi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga hadis yang lain yang jelaskan di dalam Sunan Imam Tirmizi, taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kalian terang menerang. Ya, ditinggalkan kita Nabi itu nggak ada yang nggak jelas, semuanya udah jelas. Apalagi akidah, nggak ada yang samar-samar akidah itu. Jelas, Al-Quran jelas bicara akidah, jelas Al-Quran. Lailuha, kata Nabi, seperti malam dengan siangnya. Itulah agama ini ditinggalkan Nabi. Jelas. Ya. La yazigu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari sunnahku tadi kecuali dia binasa. Maka kalau kita menentang dakwah Nabi, tidak melaksanakan kitabullah dan sunnah Nabi, celaka kita. Binasa di dunia maupun di akhirat. Maka kata beliau, fasahabatu tamassaku biha, maka sahabat-sahabat Nabi itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah ini tadi. Walam najidu fihim halikan, kita tidak dapatkan sahabat Nabi binasa. Betul nggak? Nggak ada. Mana sahabat Nabi yang binasa setelah Rasulullah? Tidak ada kebinasaan. Ya. Bahkan sebagian sahabat Nabi itu dijelaskan di dalam Syiar Alamin Nubala, itu yang bisa baca tulis itu terbatas. Yang bisa menghitung 1 sampai 100 terbatas. Ya. Mereka itu banyak tidak memakai sandal. Abu Hurairah itu enggak pakai sandal di Wabidin. Masya Allah. Kalau lapar di jalan ya nahan perutnya. Ya termasuk ya zaman Nabi hidup di masjid. Tidurnya di masjid, apa ini makan Nabi dimakannya. Ashabus suffah. Ya. Tapi ikhwani fiddin, para sahabat-sahabat Nabi ini membuka, yang menaklukkan negeri-negeri kafir. Ya, termasuk Spanyol yang dulu disebut dengan Cordova, ya kan? Sekarang Spanyol, Istanbul, ya kan? Dibuka oleh sahabat itu. Berapa banyak negara-negara Islam, negara-negara kafir yang ditaklukkan kemudian berdiri di situ negara-negara Islam. Jayanya umat Islam tidak ada yang binasa, insyaallah. Wazaga ba'dhan nas ba'dahum, yang binasa itu banyak manusia setelah para sahabat. Yakni, kata Syekh Rabi, fi akhiri asra sahabat, di masa-masa akhir zaman sahabat. Wa kadzalika fi awsatin
audut tabi'in. Yang demikian itu ikhwani fiddin terjadi di pertengahan akhir-akhir masa tabi'in. Summa intasyaratul bid'ah, berkembanglah bid'ah tadi. Ya, maka bid'ah yang paling muncul, yang paling pertama muncul setelah Rasulullah, setelah di akhir-akhir zaman para sahabat adalah bid'ah firqatul khawarij. Khawarij muncul. Wal rawafid, dan muncul bid'ah Syiah, rawafid. Ya, fi akhiri khilafati Ali, di akhir-akhir khilafah Ali muncul Syiah, muncul Khawarij, sampai Ali mengutus kepada siapa? Mengutus Ibnu Abbas, ya, kepada mereka Khawarij tadi. Didakwah Ibnu Abbas dari 7.000, ya, 4.000 kembali, 3.000-nya tetap bertahan di atas bid'ah Khawarij. Jadi Khawarij itu berbahaya, ya, rawafid Syiah itu berbahaya, ya, itu merongrong, ya, Islam, ya, termasuk di akhir zaman para sahabat, di khalifah akhir daripada Ali bin Abi Thalib. Nah, diceritakan di sini. Fa arsala ilaihim Abdullah ibn Abbasin liyunadhirahum, maka Ali mengutus Abdullah ibn Abbas untuk berdiskusi bersama mereka. Summa ba'da dzalik sallu suyub alal muslimin faqatalahum kama amara dzalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu lagi dakwahi mereka yang enggak kembali tadi, ya, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Khawarij itu memang diperangi, ikhwan. Ya. Orang-orang yang memberontak kepada kaum muslimin, imam kaum muslimin itu diperintahkan untuk diperangi sama Ali bin Abi Thalib sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa azama ala dzalik ma kana fi ahdi minas sahabah, dan telah sepakat di atas hal tersebut tadi. Man kana fi ahdihi minas sahabah, siapa yang hidup di zaman para sahabat, lam yukhalifu fi dzalika ahadun, tidak ada yang nisi satupun di antara mereka tadi. Walam yantihu fi dzalika qurana, ya, asyahidu anak ibtida'u bi sahabati fihi nazah. Ini menunjukkan kepada kita, ikhwani fiddin, bahwa mengikuti sahabat, mengikuti Rasulullah SAW itu adalah keselamatan. Huwa safinatun najah, dia adalah perahu keselamatan. Kita kalau mau beragama selamat, beribadah mau selamat, ya, ikutlah Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipegang teguhi oleh para sahabat Nabi, sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Nabi, sahabat-sahabat yang mulia. Itu adalah safinatun najah, itu adalah perahu yang menyelamatkan kita, ikhwani fiddin rahimani wa rahimahullah. Ya. Kemudian ikhwani fiddin, selanjutnya kata Imam Ahmad, ya, wa tarkul bid'ah. Nah, ini dia. Ya. Usul sunnah itu setelah kita berpegang teguh berpegang teguh dalam agama ini sebagaimana yang dipegang teguh, yang dipahami oleh para sahabat dalam masalah ucapan, akidah, amalan dan sebagainya, maka termasuk pokok dari pokok agama ini tadi adalah wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Ini yang berat, ya kan? Ini berat nih, ya kan? Tarkul bid'ah itu berat sekarang, ya. Meninggalkan kebid'ahan itu berat. Antumlah, ya kan? Tarkul bid'ah, istinabul bid'ah, untuk kita jauhi bid'ah. Kenapa ikhwan fiddin?
Lianna bid'ah fihi halak, karena bid'ah itu bisa membinasakan. Ya, wa hadhil firaqu allati waqa'at fil bid'ah tau'ada Rasulullah sallam, ya, bi annaha kulluhan nar. Maka kelompok-kelompok yang mereka itu berbuat bid'ah, kelompok Khawarij, kelompok Syiah, Rafidah, yang mereka itu melakukan perbuatan bid'ah, diancam oleh Rasulullah SAW, dimasukkan ke dalam neraka. Ya, kenapa? Karena mereka berjalan dengan jalan-jalannya syaitan. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an.
min ahli bid'ah, daripada pelaku bid'ah alaihi salatu wassalam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, jangan pede pula. Siapa satu paling malas membaca? Dia akan membaca Ibn Abi Muslim Al-Abar, Profesor Farhan Musa di Madinah Al-Madinah. Itu paling tidak suka baca-baca kitab-kitab yang penuh dengan penyimpangan. Paling tidak suka mendengar penyimpangan. Kalau kita mana ditambah kalau ada pede, ya, tapi dia terpaksa membaca itu untuk membantah pemikiran-pemikiran sesat bid'ah yang disebarkan oleh orang-orang ahli. Ya, itu waktu kita jangan pede. Jangan kena semua, apalagi belajar waktu itu, ya kan? Baca YouTube, baca Google, posting dakwah. Majelis itu nggak pernah habis. Dakwah itu nggak ada hasil, nggak ada hasil. Bahkan majelis seperti ini, ada kadang-kadang dari pergeseran zaman. Sekarang kan zaman digital. Ada iwan-iwan yang suka posting, tapi dulu nggak pernah. Ya, posting sana, posting poster ini, posting poster itu. Hal apa itu nggak pernah ada. Taklim, malam Jumat, orang adil. Ya, itu loh mas. Kita nggak suka dari Al-Quran, entah. Ya, kita belajar tafsir, kita ulama dan itu ya adil. Rasul membaca dan Al-Fatihah. Habis. Mungkin ya, ada lagi diperlukan kita sama. Tidak banyak kitabnya, cuma segini ada. Ya kan? 10 hari pertemuan habis. Ya kan? Ya, seorang terus salam diperingatkannya sampai kepada kita kecil juga kepada kita semoga berbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.